Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik siswa sekalian, di kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang pengurusan jenazah. Di mana pengurusan jenazah ini, kita berbicara tentang pengurusan jenazah berarti kita akan berbicara tentang orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika siswa sekalian, orang yang sudah meninggal dunia itu, kita pastikan bahwa dia sudah terputus nyawanya, maka yang pertama sekali kita perhatikan adalah kedua matanya. Ya. Kalau matanya terbelalak, maka kita menutupnya. Kemudian mulutnya kalau juga terbuka, maka kita berusaha untuk menutupnya dengan cara kita mengikat dagunya dengan kepalanya supaya bisa tertutup. Selanjutnya kita melemaskan seluruh persendian si mayit ini, ya. Lalu kita menutup sekujur jasad si mayit. Baru kita menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Maksudnya ketika semua perawatan jenazah ini sudah terselesaikan, baru kita lanjutkan untuk memandikannya. Ya. Jadi kalau sudah pastikan bahwa dia sudah aman, maka kita cari orang untuk mengurus jenazah saudara kita tadi itu agar dimandikan jenazahnya. Jadi tentu kalau kita yang sebagai orang yang memandikan jenazah maksudnya sebagai imamnya atau orang yang dituakan untuk memandikan jenazah, bagi syarat yang pertama sekali kita harus tahu bahwa apa syaratnya ketika kita memandikan jenazah ini. Jadi jenazah yang dimandikan itu punya syarat. Ya, dia harus orangnya muslim. Ya, jenazah yang dimandikan itu maka dia harus muslim. Kalau orang yang bukan muslim, wah, itu urusan yang lain. Tapi kalau kita harus tahu, dia orang muslim, maka wajib kita mandikan. Satu syaratnya ya terpenuhi. Kemudian yang kedua, dia harus ditemukan jasadnya. Ya, sekalipun itu sebagian. Jadi sekalipun sepotong, kakinya yang didapatkan, tangannya yang didapatkan, maka itu wajib untuk kita mandikan. Seterusnya, syarat yang ketiga untuk memandikan jenazah ini adalah dia bukan mati syahid. Ya, jadi dia tidak mati dalam peperangan membela agama Islam, agama Allah, ya. Bukan mati bom bunuh diri, bukan. Ya, mati syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah ini? Ya, yang berhak memandikan jenazah tentu harus muhrimnya. Ya, kecuali seorang laki-laki yang meninggal kemudian ada suaminya, ada istrinya misalnya, maka istrinya boleh untuk memandikannya. Atau sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal, ya, maka si suami boleh memandikan istrinya, boleh. Ya. Bisa dipahami ini ya? Ya, kita lanjut. Lanjut untuk materi selanjutnya ya, tentang mengkafani. Setelah memandikan tadi itu, kita mengkafani jenazah ini. Ya, sudah dimandikan, sudah dipastikan bersih. Intinya kalau kita memandikan tadi, dia harus bersih. Ya, pastikan bahwa dia harus bersih. Ya, kemudian kita lanjut untuk mengkafaninya. Sudah bersih, pastikan maka kita mengkafani jenazah ini. Kalau jenazahnya laki-laki, ya, kalau jenazahnya laki-laki maka kain kafan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu harus 3 helai kain kafan. Karena Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Aisyah bercerita bahwa dia dikafani dengan 3 helai kain kafan. Itu untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ya, maka dia dikafani dengan 3 helai boleh, tapi disunahkan untuk 5 helai boleh kain kafan untuk perempuan. Ya, selanjutnya tata cara untuk mengkafani jenazah ini. Ya, tata caranya tidak susah. Ya, tata caranya tidak ada bacaan-bacaan khusus untuk mengkafani jenazah ini. Ya, insya Allah tidak ada. Ya, yang jelas dia harus diusahakan bagaimana untuk kita mengkafani jenazah supaya dia tidak tersakiti. Ya, sama dengan memandikannya juga seperti itu kata Rasulullah. Jenazah ini harus kita hormati. Jadi caranya bagaimana? Mengkafani tadi kalau 3 helai kain kafan, simpan dulu, dibentangkan ini kain kafan satu helai, kemudian taburkan dia dengan wewangian. Ya, ditaburkan dengan wangi-wangian. Kemudian diambil lagi 1 lembar kain kafan, dibentangkan lagi, taburkan lagi dengan wewangian. Ya, kemudian diambil lagi kain kafan yang selanjutnya, ditaburkan dengan wangi-wangian juga. Apa itu wangian itu yang dimaksud? Kalau yang dulu itu ditaburkan dengan parfum di zaman Rasulullah, ya, seperti daun bidara yang asalnya. Dan kalau sekarang ini kapur barus yang sudah dihancurkan,
ya, baru ditaburkan di kain kafan, kemudian diangkat mayatnya, ya, diangkat mayatnya untuk disimpan di atas kain kafan tadi itu, baru dilipat satu-satu, lipat kirinya, kemudian simpan lagi, lipat, diangkat lagi kain kafan di bagian kanannya, begitu seterusnya, ambil sampai lipatan yang ketiga. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada. Kemudian diambil, siapkan pengikatnya, pengikat yang disunahkan itu 3 sampai 7 pengikat boleh, sampai 9 bahkan boleh. Dilihat keadaannya, intinya ya tentang tentang mengkafani jenazah ini, intinya dia tidak tersingkap auratnya, ya. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita masuk kepada menyolatkan jenazah, ya, menyolatkan jenazah, ya. Kita masuk kepada menyolatkan jenazah. Jadi menyolatkan jenazah ini, siswa sekalian, punya tata cara. Yang pertama sekali yang ingat itu adalah takbirnya, ya. Takbirnya 4 takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud, ya. Jadi takbir pertama, misalkan Allahu Akbar, kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Kalau sudah selesai Al-Fatihah, kita takbir lagi, Allahu Akbar, membaca salawat. Salawat yang disunahkan itu seperti salawat ketika kita tahiyat, ya, ketika kita tahiyat. Jadi boleh seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita takbir kedua untuk sholat jenazah ini. Kemudian kita takbir lagi, ya, tanpa rukuk, tanpa sujud. Boleh kita menurunkan tangan kita, boleh tidak. Dari sedekap sampai langsung kita takbir lagi, boleh. Takbir ketiga kita membaca doa. Membaca doa untuk mayat, doa apa saja, sekalipun kita tidak bahasakan dengan bahasa Arab, kita langsung berdoa dalam hati kita untuk jenazah ini. Apa tujuannya itu? Supaya dia terbebaskan dari fitnah kubur, ya, karena kata Rasulullah, orang meninggal ini dia akan mendapatkan fitnah kubur, berupa siksaan kubur, ya, tentang kesenangan atau kebaikan di alam barzah nanti. Jadi kita takbir ketiga ini kita mendoakan khusus untuk si mayit, supaya dia terbebaskan dari kesalahannya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Itu. Kemudian kita lanjutkan takbir keempat. Takbir yang keempat ini, takbir terakhir, itu kita berdoa untuk si mayat ini dan untuk diri kita. Apa doanya itu? Inti doanya supaya dia terbebas dari fitnah. Ya Allah, mudah-mudahan si saudaraku ini, ya, dia terbebas dari fitnah kematiannya. Ya, begitu pula kita yang masih hidup ini terbebas dari fitnah tentang kematian saudaraku ini. Intinya seperti itu doa takbir keempat ini. Ya, jadi begitu siswa sekalian, ya, tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah ini. Selanjutnya kalau kita jadi imamnya untuk jasadnya yang laki-laki, ya, mayat yang laki-laki, maka dia dianjurkan untuk berdiri bertentangan dengan kepala si mayit. Kalau jasadnya yang perempuan, maka dia dianjurkan untuk berdiri di bagian perutnya, ya, perutnya si mayit ini. Ini untuk imam. Bisa dibikin 3 saf, ya, kalau sedikit saja dibikin 3 saf makmum kita yang menganjurkan itu kalau sebagai imamnya, ya. Saya kira itu untuk menyolati jenazah ini. Selanjutnya materi tentang penguburan jenazah, ya, siswa sekalian. Ini penguburan jenazah yang pertama harus dipahami adalah tentang adab, ya, adab untuk kita memasuki area pemakaman, ya. Karena jelas kalau kita menguburkan jenazah harus kita masuk di situ, di pemakaman umum misalnya, maka kita harus tahu tata caranya. Apa itu? Tentu kita harus memberi salam kepada penduduk di kuburan itu. Ya, kita beri salam, ya, membaca doa untuk masuk pemakaman. Kemudian kita tahu adab-adabnya, tidak boleh kita duduk di atas kuburan, ya, tidak boleh kita banyak berarti tidak boleh juga kita menangis di situ, tidak boleh. Kita datang di situ berarti kita untuk mendoakan si mayit yang kita antar tadi. Selanjutnya kita masukkan anjuran untuk menyegerakan, ya, anjuran untuk menyegerakan penguburan jenazah. Begitu kita sampai, kita masukkan di liang lahat. Doanya gampang saja, ya, kita kasih masuk di liang lahat itu. Memasukkannya boleh langsung di pertengahan, ya, kita masukkan lewat kiblat, boleh juga lewat, nanti kita praktekkan insya Allah tentang itu, ya, kita akan praktekkan secara singkat. Kemudian kita mendoakan, intinya kita datang di penguburan berarti kita mendoakan si mayit tadi atau saudara kita yang telah meninggal dunia. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian saya lanjutkan tentang takziahnya, ya, atau adab-adabnya kita bertakziah itu. Bertakziah berarti kita mendatangi keluarga orang yang meninggal tadi, keluarga kita mendatanginya. Bagaimana itu adabnya?
Adabnya kita datang dengan niat supaya kita menghiburnya. Kita harus memberikan pemahaman kepada jangan bersedih, karena dia itu kembali kepada asal kita yang sebenarnya. Apa hikmahnya dari takziah ini? Siswa sekalian, hikmahnya tentu yang pertama adalah kita akan dapatkan pahala. Karena itu adalah anjuran untuk kita menyambung silaturahim, salah satunya dengan lewat takziah ini. Memberikan kita hikmah bahwa ternyata kita hidup di dunia ini tidak lama. Semua orang seperti itu. Ya, itu untuk kita bertakziah ini untuk dakwah kepada saudara kita yang meninggal, terutama untuk juga diri kita sendiri, insya Allah ya. Nah, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Syukran, barakallahu fikum atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.